Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di channel Never Ending Aglonema. Di sini kita bersama Mas Usro, Mbak Mia dan Pak Edi Red Leaf Garden ya. Sedang berada di Purbalingga di tempat Mas Usro ya. Dalam kesempatan ini kita akan bertanya-tanya sedikit nih pada Mas Usro, mungkin Pak Edi juga nanti mau ada tanya-tanya entah ke Mbak Mia atau ke Mas Usro ya. Jadi Mas Usro nih pertama yang saya mau tahu, sejak kapan sih kenal dari Aglonema ini awalnya, Pak? Dari 2006. 2006. Yang awal kita mengenal tanaman itu 2006. Ya. Yang ada di Tangerang. Terus kemudian untuk dulu kan kalau nggak salah di Tangerang ya Mas? Tangerang, di Tangerang. Itu yang awal-awalnya kita mengenal tanaman itu di Tangerang. Pindah ke Purbalingga ini tahun berapa? Kalau bikin di sini 2018. 2018 awal. 2018 ya. Iya, sampai sebesar ini dari 2018 ya Mas ya. Ini banyak sekali kita lihat tanaman-tanamannya, ada wulandari, ada kocin. Adalah lebih dari satu pohon, Mas. Lebih dari satu pohon. Kalau banyak nggak ada, tapi lebih dari satu pohon ada. Kemudian nih Mas nih, ada tip khusus nggak untuk perawatan aglonema? Kalau untuk perawatan sendiri ya mungkin ada yang lebih senior kayak Pak Edi Red Leaf. Kalau saya sendiri cuman belajar dan belajar terus belajar ya. Kalau untuk perawatan sebenarnya kurang lebih hampir sama lah ya. Disiram, didoain, gitu. Disiram, didoain. Yang lebih pahamnya ke Pak Edi Red Leaf. Dia lebih tahu cara perawatan. Karena Pak Edi juga Petani, punya kebun gitu ya. Dia punya kebun lebih dari 2 hektar. Jadi untuk ininya, kalau saya kecil intinya 2 kali 3 meter aja lah. 2 kali 3 meter. Besok ya. Itu yang saya bilang 2 kali 3 meter segini gitu kan. Ya, jadi memang luas ini sampai lebih dari 1000 meter. Ya betul ya Mas. Ya lebih dikit dari 2 kali 3 sama 2 kali 3 meter sama dengan 1000 meter kan? Ya gitu. kalau untuk ini ya lebih dari 10 meter aja dah ya. lebih dari 10 meter dah. Iya. Jadi tipsnya untuk perawatan ini fungisida juga rutin. Kalau untuk fungisida sama insek sama vitamin sama untuk pemupuk perangsang akar kita gunakan sebulan sekali. Iya. Dan itu sekali di komposisi jadi satu. Nah untuk penyemprotannya cuman itu aja sebulan sekali. Yang setiap harinya ya cuman berdoa besok berana, berdoa besok berana gitu. Dan itu yang ya, dilakukan itu yang jarang dilakukan kadang-kadang ya. Jadi ya tanaman sebenarnya jangan, kalau sekali naruh itu ya sudah biarin dulu. Kalau emang dia mau batani ya sekali naruh udah biarin aja, jangan digeser-geser karena mungkin terlalu sering digeser juga akan berpengaruh. Goyangnya batang itu kan mengurangi termasuk dari, untuk pertumbuhan akar ya, mungkin terpengaruh ya. juga kalau yang brand. Ini pakai UV nggak sih? Ini pakai plastik cor ya Pak. Oh, plastik kalau pakai UV terlalu mahal, kita bikin yang lebih murah aja. Jadi pakai plastik cor yang kadang suka merendah. Ya, yang padahal lebih, UV. yang mungkin sekilonya sekitar 12.000 kayak gitu kan. Kalau plastik cor itu lebih murah. Kita meringankan beban kita sendiri, jangan dibebankan ke orang lain. Iya gitu ya. Kemarin kan dengar-dengar nih ada yang banting-banting harga, apa nggak takut Mas Usro? Wah kalau saya mah nggak pernah ada rasa takut. Yang saya takutin itu yang anak istri Pak Edi kali. Nah mungkin Pak Edi ya. Pak Edi mungkin takut karena Pak Edi itu importir. Kalau saya cuman sedikit budidaya walaupun nggak banyak gitu. Pikiran saya, ketakutan saya cuman anak saya nggak bisa beli pempas, istri saya nggak bisa makan, cuman itu ketakutan. Kalau untuk harga saya nggak pernah rasa takut kayak gimana. Walaupun yang kemarin ada nih ya kita dengar yang lagi banting-banting harga, nggak sama sekali terpengaruh. Enggak sama sekali. Mungkin kalau Pak Edi ada ketakutan nggak ya? Kalau saya sendiri sih enggak lah. Tentunya saya sendiri enggak.
Dan saya Rezeki bilang ada sama yang teman, ngatur ya, Mas? oh iya betul. Dan pelanggan beda-beda. Beda-beda, pelanggan saya cuma cukup satu di sana, satu di sana, satu di sana, satu di sana, dan di mana-mana ada satu. Udah gitu doang sih. Ngomong-ngomong pelanggan nih, Mas Bro. Pengiriman itu sampai ke luar Jawa atau ke seluruh Indonesia atau bagaimana? Seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Selalu ada pengiriman. Ada, ya alhamdulillah untuk langganan. setiap harinya ada yang beli 1-2 pohon adalah setiap hari. Nggak banyak sih, paling 1-2 pohon gitulah, intinya nggak banyak. Karena saya emang kapasitas kecil, ukuran kadang kita cuman lebih dari 10 meter, ya kapasitas kita cuman bisa jualan antara 1 sampai 2 pot kayak gitu. Kalau lebih habis kita nggak banyak soalnya kan. Beda kalau di tempatnya Pak Edi Radlif yang mungkin 1 koli, 2 koli yang mungkin Langsung isinya habis ratusan lagi ya. Iya, datang nggak perlu ditanam. Nah, habis. pokoknya cuan tiap hari pokoknya kalau kita ya itu yang penting setiap hari ada lah keluar 1, 2, 3 pohon gitu. Nggak banyak. Sebenarnya ada titipan pertanyaan nih Mas Oh, dari iya, siap. Pak Edi. Nanti Mas Eko tolong tanyain ke Mas Yusro katanya dari Pak Edi. Siap. Ya. Dulu sebelum mandiri itu memang mohon maaf pernah ikut di bendera orang, betul ya Mas? Betul. Tuh Pak Edi, benar. Ikut di bendera orang itu kurang lebih sekitar 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Dari tahun? Dari 2006. 2006 itu ngikut sama Mas Min atau yang kita kenal dulu Rizky Flora ya. Rizky Flora itu Flora, ya. 14 bulan. Oh iya, saya ingat Mas Min, tapi udah lama juga nggak ketemu. Oh ya, orang yang Itu paling termasuk ganteng, orang mentornya yang Mas baik. Yusro? Iya, itu orang paling ganteng, orang yang paling baik, yang mungkin wejangannya harus kita pakai, tapi ada plus minusnya intinya gitu. Terus berjalan ke Diah Nur Seri yang kurang lebih sekitar 3 tahun lebih lah, kurang lebih 2 tahun lebih 2 lah. tahun. Kurang lebih 2 tahun. Habis itu masuk ke Papatmo 45 Nur Seri. Wah. Nah, itu Jadi benar-benar awalnya ini agak perih dikit ya. Perih sih mungkin ya sedikit perih Tapi karena dinikmati aja. nikmatin. Kalau kita terlalu ngeluh ya Artinya nggak bisa. awal dari nol. Awal dari nol. Sampai sebesar ini Pak Edi. Sekecil Sampai ini kita lah, datang ke sekecil sini ini. tercengang-cengang ya. Jadi tetap semangat kita. Jadi ikut semangat, terinspirasi. Makanya untuk yang muda-muda yang mungkin yang baru mulai mencintai atau mulai belajar untuk jualan, silakan, welcome aja, silakan mau jualan mau apa silakan. Ada yang punya prinsip mau jualan, ada yang siap tani juga ada yang impor ya, ada kayak Pak Edi. Penting tetap semangat. Jangan banting harga, kasihan yang kecil-kecil. Kalau yang banting harga, kalau kita ngambil ininya itu orang yang nggak pernah mikirin orang lain. Nah, Pada itu takut iya pada takut. Kalau takut beli beras ya. Kalau takut lapar kayaknya enggak Pak Edi. Kemungkinan mungkin ada sedikit ketakutan ya. Kalau takut lapar sih enggak kayaknya Pak Edi. Aglonema itu sampai kapanpun bisa dijual. Nah itu, jadi yang dia ketakutin itu tempatnya yang nggak ada, barangnya kebanyakan, mungkin itu yang dia takutin gitu. Jadi bukan masalah makan, ketakutnya barangnya banyak, tempatnya nggak ada. Nah itu yang akhirnya beli banyak ya. Nah itu Ini jadi kan kita susah. dukung orang-orang semangat seperti Nah kayak Mbak Mia nih yang setiap hari berusaha nyari duit buat sumbangan anak yatim. Amin. Nah, gitu. Itu yang harus kita dukung. Jadi menghidupkan banyak orang, yang yatim juga kebagian, yang kaya kebagian, yang berat kebagian. Pada kenyataannya kondisi pada saat terjadi ya dalam tanda kutip perang harga itu juga nggak berlangsung lama kan? Enggak. Dan nggak berbawa pengaruh banyak juga kan? Enggak. Kalau ya tadi sempat diskusi dengan beliau, intinya dia mau banting harga proses berapa bulan, dia mau banting harga buang duit berapa duit. Kalau emang duit dia udah habis buat itu, sudah dia mentok, nggak bakal akan banting lagi. Tapi harga akan normal itu hitungannya pasti ya. 2-3 bulan yang akan datang itu normal lagi. Proses nggak usah. Ya kemungkinan mungkin ada yang kemarin lipstick Siamorora dengan harga 25.000 gitu kan. Suatu saat Siamorora itu bisa harga jadi 50.000 dengan harga normal lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi
Ada yang banting harga ya mungkin karena dia tadi udah bilang ketakutan kandangnya penuh, barangnya banyak, nggak ada Dan tempat. hari ini nggak terjadi lagi, udah nggak ada lagi fenomena seperti Ya mudah-mudahan Kalau penuh mestinya beli kandang lagi. bikin Nah, lagi. ya itu kalau kita yang orang nggak mampu biasanya gitu. Kita beli tanah terus kita kandang lagi. Tapi kalau orang yang mampu tuh kan daripada buat nanam buat kayak gini mending dijual murah kayak gitu ya. Kalau kita Kalau yang mah, karena kita ngumpulin duitnya dari berperiparan, kita ya, beli tanah lagi. beli tanah lagi. Kita dukung orang seperti Mbak Mia. Nah, betul. Kalau saya biasanya kan pohon kalau udah banyak kita jual mahal. Nah, sisanya buat beli pempes sama buat beli tanah bikin kandang lagi. Tapi nggak pernah saya jual murah sih karena Kan kalau orang-orang seperti Mbak Mia dengan Mas Usro kandangnya bertambah, mungkin orang seperti Mbak Mia bisa ada 10 lagi. nah, amin. Makin Kayak banyak gitu. orang yang kita bisa bantu ya. Ya, kita manfaatin dia aja lah. Jangan bantu dia, kita manfaatin dia gitu Manfaat ya. dalam arti Iya, buat baik. jualan Sebenarnya iya. manfaatin untuk hal yang positif. hal yang baik. Intinya kalau saya berpikirnya saya nggak pernah membantu orang itu karena kalau sudah dibantu terlalu enak. Dia cuma duduk santai menikmati bantuan orang lain. Tapi kalau kita kasih suruh dia bikin dia capek. Nah, setelah dia dapat hasilnya itu dia akan berpikir, oh ternyata nyari duit itu nggak gampang. Makanya Jadi saya nggak bisa lebih menghargai. Ya, makanya saya ke Mbak Mia nggak pernah udah duduk santai, saya fotoin, saya videoin, lu yang jualan. Tidak, dia suruh datang ke sini, dia aminin sendiri, berarti berusaha gitu loh. Minimal tahu capeknya, panasnya, ya kan? Itu. Jadi ketika satu saat Mbak Mia sendiri maju, Udah ngerti, udah Sudah lebih, ngeluk, tidak lagi takut itu price war atau perang harga mah biarin aja mereka biarin aja. gitu. Jangan seperti yang Betul. sekarang kan, waduh ini lagi banding harga nih, ya kan beli murah dong gini, ya nggak bisa. Karena capek ya Mbak Mia ya. Nah, ini Mas Usro, ini untuk ngurusin kandang yang 2 kali 3 meter ini dalam tanda kutip gitu. Ini ada yang bantu Mas Usro untuk Ada, alhamdulillah perawatannya. ada, alhamdulillah ada. Kita pelihara jin di sini, ada pelihara jin yang bantuin itu ada Tapi sekitar. bukan jinnya Gus Samsul. Oh bukan, kurang lebih ada jinnya 13,5 jin yang bantuin gitu kan. Tapi itu real ya. Real, alhamdulillah bantuin itu ada 13, sedikit yang bantuin. Karena kita perlu dibantuin secara manusia yang kelihatan begini juga perlu, yang gelap juga karena perlu. Ini guys ya, Gitu jadi kan. ini kandang 2 kali 3 meter pertama. 2 kali 3 meter pertama dari 2 kali 3 meter yang lainnya begitu ya, seperti itu. Mas Usro, Siap. omsetnya berapa sih kalau boleh tahu per bulan? Per bulan Sebenarnya berapa ember ya? gitu Saya biasanya saya timbang. Udah pakai sistem ini apa ember? Enggak, saya pakainya timbangan biasanya. Ditimbang kira-kira berat ada berapa on kayak gitu kan. Kalau kita hitung biasanya daun itu nggak bisa diukur dengan duit ya. Kita paling timbang gitu. Ditimbang kira-kira sehari atau seminggu dapat berapa kilo kayak gitu. Saya dengar-dengar seminggu bisa sampai 200-300 ribu ya. Wah, itu bohong. Bohong, Iya, yang benar bohong. 200-300 juta. Nah, itu yang benar. Sekarang ini kita kan jual daun nih. Ya, Kalau kita mau beli sate, kita bawa daunnya atau kita bawa pot? dikasih. Kasih. Nama, biasanya dikasih sama itu, wah ini orang gila. Biasanya gitu. Dikasih nama tadinya Usro Nurseri, jadi dinamain, wah ini orang gila ini. Mau beli sate dikasih pohon gitu. Terus satu lagi Mas Usro. Ini gimana Mas Usro kasih tips buat teman-teman petani ini yang kemarin Betul. di saat pandemi ini kan banyak hobis baru yang gemar aglonema. Sekarang ada yang cuman jualan, beli jual, ada juga yang bertani. Nah, kira-kira Bahkan Mas Usro ada yang akhirnya menghilang ya. nah, ada yang menghilang. Nah, gimana nih supaya mereka tetap semangat bertani bahwa aglonema itu kedepannya seperti apa gitu? Wah, kalau yang itu saya berat. Saya nggak bisa. Intinya kalau untuk memotivasi orang, karena saya sendiri belum tentu bisa memotivasi diri sendiri. Jadi intinya segala sesuatu mau ada hasil ya bekerja keras, tetap sabar. Proses waktu itu tidak bisa instan. Dalam arti
walaupun harganya nanti jadi berapa ngikutin harga, yang penting ditaniin dulu dan tetap semangat. Tetap semangat untuk tani. Jadi kalau saya sendiri nggak bisa apa ya, karena emang saya perlu banyak belajar, jadi nggak bisa memotivasi yang kayak gimana. Intinya apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan, ya kamu harus berusaha, bersabar dengan prosesnya waktu, berjalannya waktu, semua bisa sesuai keinginan. Itu aja sih sebenarnya kalau untuk saya pribadi. Seperti karena Mbak Mia gimana, tetap semangat, tetap konsisten jualan, mau gimana perang harga, aku tetap jualan aja. Tapi udah mulai belajar tani juga. Iya, belajar tani. Sama guru, kebetulan ada guru besar juga di Purbalingga sini. Lebihnya lebih kecil daripada yang lain, jatuhnya lebih kecil. Tanda kutip juga ya. Mas Yusro, ya ini di dunia aglonema siapa yang menjadi motivator Pak Usro? Gak apa-apa disebutin aja. Kalau saya sendiri banyak orang besar ya yang menjadi motivasi, termasuknya kayak petani itu kan ada mungkin walaupun ada beberapa yang sudah vakum atau beberapa itu tapi yang tetap menjadi inspirasi kita ya. Dari saya pertama kenal aglonema dari 2006 ya, mungkin salah satunya dari Pak Kofok ya. Kofok, terus Hari Setiawan, Pak Songgo, terus Pak Edward atau siapa Pak Koseng ya, itu yang termasuknya memotivasi ya. Kita tapi kalau para pedagang, para importer ya mungkin agak banyak, mungkin seperti Pak Edi Radcliffe, terus ada Pak Harili, ada Pak Freddy, yang lain-lain, semua menjadi itu yang Mas Usro sebutkan, itu nama-nama besar di dunia aglonema. Dan itu yang termasuknya besar, kan? Kalau saya namanya doang besar. Semuanya, kalau saya tidak mengambil dari besar orangnya atau besar namanya, yang penting motivasinya, dukungan, support dan segala macam yang perlu lah kayak gitu. Karena nggak mungkin orang akan bisa berjalan sendiri. Ya bisa sih berjalan sendiri, tapi kan kalau ada angin ya rubuh juga, jadi tetap lambat, tetap harus ada yang support, ada yang dukung ya. Orang-orang hebat itulah yang mungkin sampai memotivasi saya sampai mungkin seperti ini ya, beliau-beliau lah itu yang orang-orang hebat yang alhamdulillah sampai saat ini saya masih punya tanaman walaupun lebih dari 1 pohon. Terus sampai berjualan sampai saat ini punya kandang yang ukuran teman-teman, saya sukanya dari Mas Usro ini, dia selalu low profile ya. Walaupun jumlah tanamannya ribuan tapi dia tetap cuma sebut 1 pohon, 1 tanaman, 1 pot. Ya. Demikian teman-teman, terima kasih banyak pada Mas Usro, Mbak Mia, Pak Edi atas waktunya berbincang-bincang sejenak untuk kita. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bertani tak ada ruginya.